Benar kan? Apalagi kira-kira? Saya cuma mancing aja dua. Tempat, boleh di rumah makan, boleh di toilet, bebas ya. Boleh di halaman, boleh lapangan bola, sambil nonton bola antara Arsenal lawan Liverpool. Wah, gaya dia. Bisa kan? Atau Persipura lawan Sriwijaya FC di Senayan, dilempar batu dalam tawuran kan? Kita ikut kita. Oke, fleksibel, ruang, tempat. Jangan takut-takut, semua. Karena ini adalah Anda yang akan merasakan itu sendiri, bahwa berarti media yang mau saya kembangkan besok akan dikerjakan oleh siswa yang modelnya seperti ini. Bisa mereview pelajaran yang Mereview maksudnya apa lagi yang utama yang bisa diulang di record, ya, di materi disimpan untuk dibuka kembali kan? ya. Jadi kapan pun mau kita, live show-nya ketinggalan, dikit. Apalagi ini nanti bagian dari paper Anda ini. Makanya nanti saya ada ini bagian paper Anda nanti. Ya? Ya, tadi menurut fleksibel waktunya kan di atas. Fleksibel waktu itu berarti disiplin waktunya. Kalau kita udah nyusun rencana dan pembelajaran, Mas, Bapak, teman-teman semua, kita patuhin. Pokoknya pagi saya kasih makan ayam dulu lah. Kedua, saya ngantar sekolah, saya kerja, saya kuliah. Nanti jam-jam 4 sebelum saya jam 3 sebelum saya tidur siang, 1 jam saya baca dulu. Nanti malam itu kita ikutin. Walaupun cuma 3 jam sehari Anda belajar, akses itu penting. 3 jam sehari wajib tiap hari. Itu Anda ikutin. Itu namanya disiplin waktu. Karena dalam PJJ tugas itu akan muncul tiap hari, minimal 2 kali seminggu. Anda tunda, besok 4, minggu depan 6, 8, habis. Memenuhi waktu. Apalagi? Konsisten dengan siapa, Pak? Dengan tutup. Oh, masih ke waktu juga ya. Oke, konsisten. Bagaimana dengan interaksi bersama teman sejawat? Anda ada nggak kemauan bahwa teman Anda itu bisa bantu Anda? Oh, coba tanya si Timbul itu ya. Kayaknya orang smart deh, tadi gurunya lebih banyak sih. Jadi ada kemauan menanya. Atau ada nggak Anda keberanian menanya ke dosen? Interaksi itu kawan-kawan, bagaimana kalau teman-teman itu interaksi di kelas, tatap muka, mana yang lebih banyak bertanya? Dosennya bertanya, apa siswanya bertanya kepada dosen dalam tatap muka? Dosen. Dalam PJJ dibalik. PJJ itu adalah siswa sebagai center, student center, tidak lagi lecturer center. Jadi ingat interaksi itu, karena ada interaksi ya. Ini yang kedua, student center. Ada yang kata Pak Paulus kan, katanya bahasa Inggris sudah bagus ini semuanya. Jadi pusatnya di siswa yang aktif. Dosen bukan lagi yang mengajar tidak, dia melemparkan sesuatu topik, bahas diskusi, siswa yang aktif. Itu PJJ. Jadi kalau ada tatap muka PJJ seperti ini, jangan coba-coba dosen mengajar ceramah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mandiri, nggak mau lagi dengan ceramah kecuali kalau pengajian. Itu parah kalau itu kan. Jadi kalau dia begitu dia sudah terbiasa sebulan 2 bulan kerja mandiri, datang ke kelas, kuliah apa ini ngomong wae dosennya nih. Dosen didiamkan cuma sejam, diam dengan orang bicara. Padahal begitu dosen menyampaikan suatu ide, sekarang ini siswa akan lebih kritis. Ngaco, kayak bukan itu deh. Tanggapan. Itu namanya siswa belajar dalam PJJ. Dia lebih kritis. Kenapa? Karena terbiasa mandiri. Dengan mandiri, bagaimana susahnya dia mencoba memahami materi dengan sendiri. Kalau dengan buka, waktunya masih nulis, masih apa, semua tidak terserap. Itu bedanya. Jadi kalau dosen Anda yang ada dalam yang model ceramah, nggak pandang murid. Iya, karena dia sudah melepaskan kaidah yang berlangsung untuk mahasiswa yang PJJ. Tidak ada fully online ya teman-teman di sini semua. Tetap kita membutuhkan tatap muka. Karena apa?
tetap ada etika yang perlu diajarkan. Mahasiswa itu masih perlu itu. Tapi dalam model penyampaiannya tidak ceramah. Itu bedanya ya. Nah, oke, student center. Apa lagi kira-kira bagi siswa? Teknologi. IT. Siapa yang merasa bahwa selama ini ternyata penggunaan IT dalam simulasi ini kurang maksimal? Semua? Berarti IT supportnya, kalau saya belajar IT begini, wah PJJ nggak akan berhasil. Adakah pemikiran seperti itu? Ya. Adakah yang berpikir bahwa IT itu bukan hanya satu-satunya? Saya kalau ada, saya jawab, saya akan teruskan nih modalnya. Soalnya begitu memang. Pertama tadi kalau IT itu bermasalah, oke ada. Apakah IT kalau ini bermasalah berhenti sampai di situ? Ingat nggak bahwa dalam PJJ banyak media yang bisa kita gunakan. Kata orang kalau nggak ada rokok akan terjadi. Kalau nggak ada tempe, ya makan nasi sama kerupuk. Kalau kecap kan udah enak itu, ya kan? Nah, sekarang misalnya idealisnya ya, semua bahan pakai internet, e-learning ya. Wah, soalnya saya masuk ini pakai laptop, tuat, connect, swat. Ternyata saya tinggal di daerah yang tidak beruntung. Ini ya, ininya nggak ada. Mungkin kira belum dikira mereka lagi ini apa lagi kan? Connect tidak bisa. Coba dibawa sampai keluar laptopnya kan. Siapa tahu di atas genteng lebih bagus kan? Sampai bisa buat petir daripada nggak muncul segala macam. Nggak ada juga connect. Kalau Anda sebagai dosen ternyata ada populasi mahasiswa Anda di situ banyak. Saya sudah mengadakan riset bahwa setiap waktu mahasiswa itu tidak lebih dari 20%. Tidak semua kena. Jadi semua masih bisa terjauh internet. Ini Indonesia sudah maju, jangan diparah-parahkan. Jadi ada banyak yang tidak lebih dari 20%. Bagaimana Anda dosen mensiasati yang tidak bisa akses internet? Ayo. Kemarin siapa yang menjelaskan ini bahan PJJ? TKC ya? Gimana Mbak? Kalau seandainya saya punya mahasiswa yang tinggal di Medan Pak. Medan itu bukan ini ya, Medan itu kotanya ya. Medan kilometer. Kamu tinggal di mana? Di Medan, baru masih 4 jam, 8 jam ke sana itu. Kampung sana itu. Dia punya orang Medan. Dia tidak punya BTS segala macam kan. Tidak ada Excel, tidak ada Windows segala macam. Bagaimana Anda sebagai dosen mensiasati mahasiswa agar dapat menjangkau itu? Anda punya bahan ajar e-learning, tapi dia tidak bisa akses. Yang lainnya bisa. PJJ tidak bisa meninggalkan orang yang tidak punya internet. Dia mahasiswa Anda. Bagaimana proses pembelajaran? Bagaimana proses pembelajaran terjadi bagi mahasiswa yang tidak punya akses untuk ICT-nya? Itu muncul ya. IT, berarti IT yang gagal, saya bilang ya. Berarti ada pilihan bagaimana kalau kita kirim CD pembelajaran. Ya Mbak. CD pembelajaran. Ada lagi nggak ide lainnya untuk mengakses internet? Modul adalah bukan barang haram. Ya ingat. Karena sudah SD, jangan jadi modul nggak boleh. Oh jangan begitu. Karena dia adalah merupakan media juga. Jadi media printed. Ada kan? Media digital dan non digital. Printed dan digital. Modul ada termasuk. Ada lagi nggak? Audio Pak. Mungkin dalam sini ada audio dan video. Ya. Ada audio, video. Jadi kalau ini mata saya atau yang nggak jelas ini sama lagi. Modul. Ada lagi? Ini kita brainstorming. Soalnya Anda sudah dosen dan sekarang Anda berpikir. Jangan Anda bikin mahasiswa. Cukup dua ini. Tutup? Ya, berarti berupa apa? CD. Oke, udah dijawab CD. Berarti materi.
Ya, jadi tidak ada mengatakan bahwa selesai IT nggak ada, bubar. Tanamkan, teman-teman tolong itu ditanamkan bahwa IT penggunaannya sangat tergantung pada kondisi masing-masing. Kenalilah pembelajar Anda di mana berada. Ingat, pada waktu Anda pertama kali kuliah, Anda harus tahu berapa jumlah mahasiswa Anda. 1, 2, 3, 4 daerah Jawa Barat, Ciamis, Cianjur, ini Pondok Cabe, ini di Kerong, Papua, ini di Siantar, Sumatera Utara. Kenalilah baik-baik. Pada waktu Anda mulai kuliah, tanyakan bagaimana akses sekitar Anda. Itu namanya kenalilah siswa Anda sebelum kuliah. Karena pada saat pelaksanaan Anda sudah mengenali, berarti tidak lagi ada alasan kalau ini tidak bisa diakses pada saat Anda memulai kuliah PJJ. Itu namanya early info dari Anda sendiri sebagai dosen, ya. Berikutnya, masih IT. Siapa yang mengatakan IT itu mahal dari siswa? Ini pada siswa loh, IT itu mahal. Apa Anda kasih setuju? Siswa mengatakan, ada Pak, boro-boro, saya nggak sahur Pak, ada Indomie, bawa internet. Masih adakah bahwa dalam PJJ IT itu mahal bagi siswa sebagai pengguna? Yakin. Ada pulsa belum diisi, kok nggak balas email? Tinggal 50 perak Pak, pulsanya Pak. Padahal beli bakso bisa mie ayam kan? Jadi untuk 50 lah. Ada, masih berpikir IT itu mahal. Karena ini konsepnya jelasin bahwa IT itu mahal, masih Anda berkunjung ke daerah, IT itu mahal. Kalau unlimited 1 bulan 90.000, 1 hari berapa? 3.000. 3.000 untuk beli dapat apa itu? Masih ada, buat sekarang belum 3.000 kerupuk ya? Kerupuk 3 kan? Jadi internet setara 1 hari dari kerupuk 3. Mahal kayak itu. Saya kira kalau Anda ditanya mahal ke ICT, mahal Pak. Kita tidak boleh sombong. Ada juga orang yang tidak pegang uang dari usaha. Tetapi harga internet yang segitu dengan apa yang mau kita gunakan dalam pembelajaran sangatlah 3.000 itu saya bisa mendapatkan konten video, audio, materi, dan saya bisa akses pembelajaran dengan harga 3.000 sehari. Dibanding naik angkot dari rumah ke warnet, sewa lagi per jam berapa, Anda kalau lagi naik angkot lagi, belum beli es teh botol yang lagi segala macam, tapi dengan 3.000 Anda